cari wajahmu, temukan kasih-Mu. Kau Tuhan yang selalu dekat denganku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau Tuhan yang selalu dekat denganku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh,
haleluya. Ku berdiam di dalam-Mu, rasakan kasih-Mu, menikmati keindahan, menikmati kedamaian. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami ucap syukur, terima kasih buat anugerah-Mu. Kembali hari ini kami boleh menikmati berkat firman-Mu. Urapi Tuhan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Ini ketika hamba-Mu berbicara, boleh semua itu berasal daripada Engkau. Buka pendengaran kami, buka hati kami. Setiap benih firman boleh jatuh di tanah yang subur, boleh bertumbuh, berbuah bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Shalom. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai yang ke-13. Dan ini sudah tidak asing bagi kita, ini adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tema yang akan saya sampaikan pada pagi ini adalah doa yang benar. Doa yang benar. Siapa yang percaya bahwa doa yang Tuhan ajarkan adalah doa yang benar? Ya, semua kita percaya
bahwa doa yang Tuhan Yesus ajarkan adalah doa yang benar. Kalau ada doa yang benar, berarti ada doa yang kurang benar atau tidak benar. Apa itu doa yang benar dan apa itu doa yang tidak benar? Nanti kita akan sama-sama lihat doa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami. Lihat di ayat yang ke-10 berkata demikian. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Garis bawahi, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi doa yang benar itu bukan mencari kehendak diri sendiri, tapi mencari kehendak Tuhan. Katakan mencari kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang mana? Yang seperti di surga. Karena di surga ada damai sejahtera, ada sukacita, penuh dengan kebahagiaan, itulah kondisi surga. Kalau di neraka itu ada penderitaan, kekacauan, kesakitan yang berkepanjangan, itu neraka. Pertanyaannya yang sering kita doakan adalah kehendak diri kita sendiri atau kehendak Tuhan. Jangan-jangan yang kita doakan adalah untuk keinginan mata kita, keinginan daging kita, atau keangkuhan hidup kita. Saya katakan itu bukan berasal dari Allah. Hari ini kita sama-sama belajar supaya doa kita adalah doa yang benar di hadapan Allah. Yang pertama, doa yang benar yang dikehendaki Tuhan. Coba lihat di ayat ke-10 berkata demikian. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Garis bawahi, datanglah kerajaanmu. Doa yang Tuhan ajarkan adalah menghadirkan kerajaan Allah. Menghadirkan kerajaan Allah. Dan menjadikan Yesus sebagai Raja di atas segala raja yang memerintah seluruh kehidupan kita. Perhatikan di ayat ke-13 bagian B yang di dalam kurung itu. Ya, coba kita lihat. Ya, ayat 13 bagian B. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhanlah empunya kerajaan surga. Ketika kita berdoa, sudah seharusnya kita menempatkan Tuhan sebagai Raja di atas segala raja, merupakan puncak kuasa tertinggi dari segala makhluk di dunia. Yang pertama, doa yang benar, kita harus menempatkan Tuhan Yesus sebagai pengharapan satu-satunya dan tidak ada yang lain. Amin. Namun seringkali dalam doa kita ya, memang kita berdoa sebagai orang Kristen, tetapi yang seringkali terjadi ketika kita berdoa di dalam bayangan kita bukan berharap Yesus sebagai satu-satunya pengharapan kita. Tapi seringkali kita membayangkan mungkin ada saudara kita yang kaya yang bisa ulurkan tangan. Mungkin kita membayangkan ada teman kita yang punya kedudukan, punya pangkat yang tinggi, bisa melepaskan kita dari persoalan masalah yang kita hadapi. Padahal kita sebagai orang Kristen kita berdoa, tapi kita tidak sepenuhnya meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja, Dia memiliki kuasa, kita jangan ragu-ragu, kita tidak boleh ragu-ragu, kita tidak boleh bimbang, karena itu adalah sesuatu yang membuat doa kita menjadi doa yang tidak benar, doa yang tidak mengandung kuasa. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, saya percaya Dia ada sumber pengharapan kita, satu-satunya yang sanggup menolong kita. Amin. Itu yang pertama. 2, doa yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita lihat di ayat ya tadi di Matius pasal yang ke-6. Coba lihat ayat ke-9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, garis bawah dikuduskanlah namamu. Kita percaya Dia adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang maha kudus. Ini sudah pasti dan tidak bisa diganggu gugat. Dia ada Allah yang kudus, Allah yang maha kudus, dan ini tidak bisa diganggu gugat. Suatu ketika Nabi Yesaya mau diutus Tuhan, ya.
ketika dia berhadapan muka dengan Tuhan, ya, ada di antara malaikat itu berseru. Di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat 3 dan 4 berkata demikian. Dan mereka berseru seseorang kepada seseorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lihat yang ayat yang kelima. Lalu kataku, ini kata Yesaya, celakalah aku binasa sebab aku ini seseorang yang najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Nabi Yesaya sadar terang dan gelap enggak bisa bersatu. Sebagai manusia biasa, bisa enggak kita ini kudus? Saya katakan kalau dengan kekuatan kita ini tidak bisa kudus. Tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib untuk menembus dosa kita, ketika kita percaya kepadanya bahwa di atas kayu salib dia sudah menyelesaikan dosa kita sudah ditanggungnya, kita menjadi orang yang kudus. Tetapi persoalannya kita kan menjalani kehidupan sehari-hari yang masih berpotensi berbuat dosa, yang membuat kita ini menjadi enggak kudus. Ya, kalau enggak kudus, tidak mungkin doa kita menjadi doa yang benar di hadapan Allah. Lalu bagaimana solusinya? Ya, ketika kita percaya Yesus, Dia sudah menyucikan seluruh kehidupan kita. Tapi kita kan bukan langsung berangkat ke surga. Ya. Kita masih melakukan perjalanan di dunia ini, ya, untuk menuju kepada kekekalan. Di tengah perjalanan ini kita masih punya potensi untuk berbuat dosa. Lalu bagaimana solusinya? Lihat ayat ke-12. Matius pasal 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi setiap kita berdoa, selalu kita minta ampun dari Tuhan supaya kita menjadi orang yang benar. Setuju? Ya, setiap kali kita berdoa kita harus minta ampun kepada Tuhan supaya kita menjadi orang yang benar. Saya percaya Dia ada Tuhan yang murah hati, ya. Kita berbuat dosa, kita minta ampun, Tuhan ampuni, ya. Bahkan pengampunan tidak terbatas. Berapa kali harus mengampuni? Firman Tuhan katakan 70 kali 7. Pengampunan Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tapi Tuhan, ya, memberikan satu syarat tambahan, ya, yang ditetapkan oleh Tuhan supaya dosa kita diampuni dan kita menjadi kudus di hadapan Tuhan. Pak, syarat tambahannya apa? Coba kita lihat. Ayat 12. Ya, Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Perhatikan baik-baik. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini yang menjadikan kita kudus. Bukan hanya kita minta ampun kepada Tuhan, tetapi kita juga harus melepaskan pengampunan. Seringkali, ya, Tuhan sudah mengampuni dosa kita yang besar, ya, di atas kayu salib. Tapi kita nggak bisa lepaskan pengampunan kepada sesama, ya. Kita ingat ada perumpamaan seorang raja yang memberikan pengampunan kepada seseorang 10.000 talenta. Tapi ketika dia dibebaskan dari penjara, ada orang yang mengutang dia dengan jumlah yang sangat kecil. Dia mencekik orang itu, dia masukkan di dalam penjara. Coba bayangkan, ini adalah gambaran Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Seringkali kita minta ampun dengan Tuhan, tapi kita tidak melepaskan pengampunan. Jadi untuk menjadi kudus, bukan hanya kita meminta ampun kepada Tuhan, tetapi kita juga harus melepaskan pengampunan kepada sesama kita. Supaya doa kita dikabulkan oleh Bapa di surga. Doa yang benar, kita dikuduskan dengan meminta ampun dan kita juga harus mengampuni sesama kita.
Yang terakhir, doa yang benar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Lihat di ayat 11, Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Biasanya kalau kita berdoa, minta secukupnya atau minta sebanyak-banyaknya. Coba kita renungkan sejenak, kita kaji sejenak ya. Kalau kita meminta kepada Tuhan, minta sebanyak-banyaknya, minta berkat yang berlimpah-limpah atau minta yang secukupnya. Kalau kita minta, kita doakan anak kita minta anak kita diberkati berlimpah-limpah, atau minta secukupnya, minta anak kita hidup dalam takut akan Tuhan. Orang yang rakus, semua ingin dia kuasai, semuanya dia minta kepada Tuhan, ya, tapi minta yang sebanyak-banyaknya. Coba perhatikan di surat Yakobus pasal yang keempat ayat 3. Coba perhatikan sejenak dan kita baca ya. Surat Yakobus pasal yang keempat ayat ketiga berkata demikian. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa, garis bawah salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi Bapak Ibu Saudara ya, ketika kita berdoa ya, kita memang minta ampun kepada Tuhan, tapi ada satu kewajiban dari kita ya, adalah kita minta ampun kepada Tuhan ya. Minta ampun kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni dosa kita. Ya, yang terakhir ini saya mau katakan kepada kita, ketika kita berdoa ya, bukan hanya kita ya, kita minta, bukan hanya minta untuk diberkati ya, tapi ingat, masih banyak orang yang memerlukan uluran tangan kita. Ya, ketika kita minta secukupnya, minta sesuai takaran Tuhan, saya percaya setiap hari kita makan cuma 3 kali, bukan? Ada yang bisa makan 6 kali, 7 kali, 8 kali. Ya, itu membuat badan kita tidak menjadi sehat. Ketika kita hanya makan 3 kali, makan secukupnya, saya percaya Tuhan bisa memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Ya, amin. Tapi persoalannya, ya, kita seringkali kita penuh dengan kerakusan segala sesuatu yang kita minta hanya untuk diri kita sendiri. Doa yang benar, dia tidak meminta untuk memuaskan hawa nafsunya. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, kiranya setiap kita doa kita menjadi doa yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur hari ini kami kembali boleh mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dan kami akan melakukan dengan segenap hati dalam kehidupan kami. Kami percaya berkat Tuhan turun atas seluruh hidup kami. Dan hidup kami pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami. Kami percaya penyertaan dan berkat-Mu senantiasa turun atas hidup kami. Saat ini kami mengangkat kedua tangan kami mau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin.